بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang hikmah dari i'tikaf. Beliau berkata, kebaikan hati dan kelurusan seseorang dalam menempuh jalan Allah tergantung pada totalitasnya beribadah karena Allah dan kebulatannya secara total hanya tertuju kepadanya. Kekusutan hati tidak bisa dibenahi kecuali setiap langkah ditujukan kepada Allah. Berlebihan dalam hal makanan, minuman, berbauran dengan umat manusia, banyak berbicara dan tidur, semua itu hanya akan menambah kekusutan hati. Hal tersebut akan terserak di setiap tempat. Memutusnya dari jalan menuju Allah, melemahkan, merintangi, atau menghentikannya dari hubungan kepada Allah. Adanya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa lagi maha penyayang kepada para hambanya menuntut disyariatkannya puasa bagi mereka. Dengannya diharapkan dapat menyingkirkan ketamakan pada makanan dan minuman serta mengkosongkan hati dari gejolak hawa nafsu yang menjadi perintang bagi perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mensyariatkan puasa sesuai dengan kemaslahatan. Dia akan memberi manfaat kepada hambanya di dunia dan di akhirat, tidak mencelakakannya dan tidak memutuskan dirinya dari kepentingan duniawi dan ukhrawinya. Allah subhanahu wa ta'ala juga mensyariatkan i'tikaf bagi mereka agar ruh dan hatinya berkonsentrasi kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, serta ketulusannya hanya untuk Allah, berkhalwat menyendiri dengan Allah dan memutuskan diri dari kesibukan duniawi dan hanya menyibukkannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menjadikan seluruh perhatiannya untuk berzikir, cinta dan perhatiannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, keinginan dan detak jantungnya hanya tertuju pada zikir kepada Allah, bertafakur untuk mendapatkan keridhaan Allah, serta mengerjakan apa yang dapat mendekatkan diri kepadanya, sehingga keakrabannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ganti dari keakrabannya terhadap manusia. Sesungguhnya, jauhnya posisi dengan semua perangkat tersebut akan menjadikannya akrab dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari yang penuh kelengahan di alam kubur, pada saat dia tidak mempunyai teman yang akrab. Tidak ada sesuatu yang dapat menyenangkannya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah maksud dari i'tikaf yang agung. Disebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad. Adapun berkaitan dengan pengertian i'tikaf. I'tikaf artinya adalah tinggal menetap di suatu tempat. Karena itu, orang yang tinggal di masjid dan melakukan ibadah di dalamnya disebut dengan mu'takif atau akif, yakni orang yang melakukan i'tikaf. Disebutkan keterangan ini dalam kitab Al-Misbahul Munir. I'tikaf disunahkan pada bulan Ramadan dan bulan-bulan lainnya sepanjang tahun. Diriwayatkan secara sahih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beriktikaf pada 10 malam terakhir bulan Syawal. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Umar radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku pada masa jahiliyah dulu pernah bernazar untuk melakukan i'tikaf 1 malam di Masjidil Haram." Beliau bersabda, "Kalau begitu penuhilah nazarmu itu." Kemudian Umar pun beriktikaf 1 malam. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. I'tikaf yang paling baik adalah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Hal tersebut berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
biasa beriktikaf setiap bulan Ramadan selama 10 hari. Adapun pada tahun ketika beliau wafat, beliau beriktikaf selama 20 hari. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Adapun yang terbaik lagi adalah iktikaf yang dilakukan pada hari-hari terakhir dari bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau, yakni sampai akhir umur beliau. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha.